Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Moderasi secara bahasa mempunyai makna sedang, tidak berlebihan, atau dalam bahasa Arabnya itu tawassut, tengah-tengah. Kalau ekstrim, bahasa Arabnya adalah tatorruf. Sikap moderat, sikap tengah-tengah itu dijelaskan dalam Al-Quran dengan berbagai redaksi. Di antaranya adalah moderasi tengah-tengah dalam persoalan akidah dan menjaganya, dalam persoalan agama dan menjaganya. Yang pertama, dalam Al-Quran berlawanan dari moderasi adalah ghuluwun, melampaui batas. An-Nisa ayat 171, Allah memberikan khitab kepada ahlul kitab. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, janganlah kamu sekalian gulu, melampaui batas, ekstrim, fi dinikum, di dalam agama kalian. Wala taqulu 'alallahi illal haqqa. Dan janganlah kamu sekalian berkata terhadap Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan perkataan yang benar, ucapan yang benar, pemahaman yang benar. Ini larangan ekstrim dalam agama, larangan gulu dalam agama. Islam mengkhitabkan kepada mereka Yahudi, Nasrani, yakni ahlul kitab. Kemudian di Al-Maidah ayat 77, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi. Wahai ahlul kitab, Yahudi Nasrani, janganlah kamu sekalian ekstrim, melampaui batas di dalam agama kalian, ghairal haqqi, tanpa melihat kebenaran, tanpa berpegang pada kebenaran. Yang kedua, melampaui batas dalam Al-Quran yang merupakan lawan dari moderasi adalah dari kata i'tida, i'tada, i'tadi, i'tidaan, artinya melampaui batas. Dalam Al-Maidah ayat 2, tidak boleh melampaui batas, tidak boleh ekstrim dalam sosial politik. Al-Quran bicara, Al-Maidah ayat 2, wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Dan jangan sekali-kali membuat kalian berdosa. Syana'anu qaumin, karena benci terhadap satu kaum. Ang saddukum 'anil masjidil haram, meskipun mereka kaum menghalangimu, mencegahmu, merintangimu umat Islam dari Masjidil Haram, janganlah kalian bersikap kepada mereka, menghadapi mereka, reaksi kepada mereka, ang ta'tadu, dengan melampaui batas. Jadi Islam mengajarkan kepada umat Islam, ketika umat Islam dihalangi mereka dari Masjidil Haram, umat Islam tetap bersikap moderat, tidak ekstrim,
tidak radikal. Nah, apa radikalnya? Apa ekstrimnya? Yaitu kemudian umat Islam membabi buta, membunuh mereka. Tidak boleh. Bil qatli wa ghairi, di dalam tafsir Jalalain. Dengan membunuh mereka, wa ghairihi, dan melakukan penganiayaan bentuk lain kepada mereka. Tidak boleh. Tapi dengan negosiasi, dengan berembuk kepada mereka, supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Jangan langsung kemudian reaksi kepada mereka yang menghalangi umat Islam dari Masjidil Haram dengan membunuh mereka. Tidak boleh, karena itu tindakan ekstrim. Ang ta'tadu, janganlah kalian melakukan tindakan i'tida, melampaui batas. Kemudian i'tida ini juga menggambarkan tentang melampaui batas dalam persoalan hukum. Al-Maidah ayat 87. La tukharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Janganlah kalian semua mengharamkan apa-apa yang baik yang dihalalkan oleh Allah kepada kalian. Allah menghalalkan, kalian mengharamkan. Wa la ta'tadu, dan janganlah melampaui batas. Ini moderasi dalam hukum. Tidak boleh apa yang dihalalkan oleh Allah kemudian kita haramkan. Apa yang diperbolehkan oleh Allah kemudian kita manusia melarangnya. Tidak boleh. Apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita manusia menghalanginya. Tidak boleh. Karena itu berlawanan dengan moderasi dalam pandangan Islam. Kemudian di surat An-Nahl ayat 116, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba, dan janganlah kamu sekalian berkata kepada apa yang disebutkan oleh lidah-lidahmu dengan dusta, hada halalun wa hadza haramun, ini kamu katakan halal dan ini kamu katakan haram, padahal tidak. Dusta kepada Allah, litaftaru 'alallahil kadiba. Kalian tujuannya untuk mengada-adakan, membuat kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan, kalian menghalalkan. Ini juga berlawanan dengan moderasi dalam pandangan Islam. Hukum. Kemudian moderasi dalam pandangan Islam tentang ekonomi. Al-Furqan, wa kana baina dzalika qawama. Cara membelanjakan, mengeluarkan dana, mengeluarkan biaya, menganggarkan suatu anggaran, wa kana baina dzalika qawama, tengah-tengah. Tidak israf berlebihan, tidak takdir. Takdir itu sangat kecil, yang tidak mencukupi, yang sangat kurang dari standar. Berlebihan tidak, sangat kecil kurang dari standarnya juga tidak. Tapi tengah-tengah, qawaman wasaton, itu moderasi dalam bidang ekonomi. Jadi Islam mengajarkan moderasi dalam ekonomi adalah cara membelanjakan, mengeluarkan anggaran, baik anggaran individu, anggaran organisasi, anggaran institusi, anggaran lembaga, atau anggaran negara. Tidak boleh dihambur-hamburkan. Karena itu tidak sesuai dengan moderasi dalam pandangan Islam. Menyelenggarakan acara tidak boleh membuang-buang uang, menggelembungkan anggaran. Itu tidak sesuai dengan moderasi ekonomi dalam pandangan Islam. Kemudian ketika Al-Quran bicara tentang moderasi para konsumen, konsumen logistik, itu dalam Al-Quran dimoderasikan, tengah-tengah, tidak boleh berlebihan. Di dalam Al-Maidah ayat 89, ketika Al-Quran bicara tentang denda sumpah, apabila seorang muslim membatalkan sumpahnya, melanggar sumpahnya, maka kena denda. Memberi makan 10 orang miskin
Setiap orang miskin 1 mud. Nah, bagaimana logistik yang diberikan kepada mereka 10 orang miskin? Al-Quran bicara dengan moderasi dalam konsumen, moderasi dalam mengeluarkan logistik. Min awsat lima tud'imuna ahlikum, dari tengah-tengah sedang kelas menengah apa-apa yang kamu berikan sebagai makanan kepada keluarga kamu sekalian, ahli kamu sekalian. Itu moderasi untuk para konsumen logistik. Kemudian moderasi secara universal. Al-Quran bicara dalam Al-Baqarah ayat 148, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, dan seperti itulah hidayah yang aku berikan mereka masuk memilih Islam sebagai keyakinan mereka, sebagai agama mereka. Ja'alnakum ummatan wasatan, aku jadikan kamu sekalian sebagai umat yang tengah-tengah, umat yang moderat, ummatan wasatan. Maka dalam masalah moderasi pengamalan agama, khususnya sebagai muslim, karena kami sebagai muslim, nah, dan saudara-saudara kami umat Islam, umat beragama Islam, bagaimana moderasi dalam pandangan agama Islam sendiri? Satu, kami mengutip dari kitab Tafsir Mutawalli Sya'rawi jilid 1 halaman 495, 496, 497. Pertama adalah moderasi dalam iman dan akidah. Ada orang yang tidak moderat dalam masalah iman dan akidah. Asy-Sya'rawi mengatakan, fahunaka man ankaru wujudal ilah al-haq, maka di sana ada orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan yang benar. Jadi tidak percaya Tuhan sama sekali, ateis. Ini jelas tidak moderat. Wa hunaka man asrafu fa'addadu al-alihah, dan di sana ada yang israf, berlebihan, fa'addadu al-alihah, agamanya lebih dari satu, Tuhannya lebih dari satu, sinkritisme, memeluk berbagai agama. Fa'addadu al-alihah, Tuhannya bercabang-cabang. Nah, ini juga israf, berlebihan, tidak moderat. Maka Islam menanamkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tentang akidah. Jadi yang pertama adalah moderasi dalam akidah. Tadi ateis, tidak percaya Tuhan. Kemudian ada lagi addadul alihah, mempercayai berbagai Tuhan, beragama lebih dari satu, mempercayai berbagai agama seperti sinkritisme. Nah, ini juga israf. Kemudian moderasi dalam ideologi. Ada manusia-manusia yang materialistik, materialisme, al-madiyah. Mereka al-madiyun. Maka meninggalkan spiritual. Harta saja yang mereka cari. Mereka mencari kekayaan semata. Harta, benda, materi.
dan tidak spiritual. Nah, tidak percaya hal-hal spiritual, mengingkari hal-hal yang spiritual. Ini juga akidah, juga ideologi. Nah, kemudian ada lagi yang disebut oleh Mutawalli Sya'rawi adalah ar-ruhaniyin, golongan yang spiritual murni, tidak mengenal benda, tidak mengenal harta, fatalistik, yaitu hidupnya fatalistik, hanya spiritual, tidak mengenal harta sama sekali, tidak berzakat, tidak muasyarah sebagai manusia biasa, tidak mengenal jual beli, tidak mengenal sewa menyewa secara Islam. Nah, ini fatalistik, ruhaniyin semata, spiritual semata. Nah, kemudian orang ini dihidayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Mutawalli Sya'rawi, Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Suci, yuridu minal mu'minin, menghendaki orang-orang beriman, ayyaisu, supaya orang-orang beriman itu hidup madiyatal hayat, dengan materi hidup, dengan harta benda, tapi biqiyamis sama, dengan nilai-nilai langit, yakni wahyu. Lam ya'khud ar-ruh wahdaha, tidak hanya spiritual semata, walal maddah wahdaha, tidak hanya materi semata. Wa innama aujada madiyatal hayat, dan Allah mewujudkan materi kehidupan dunia, makhrusah, dijaga, biqiyamis sama, dengan nilai-nilai langit, yakni agama. Na'rifu anna dina ja'a liya'simal bashar min ahwa'il bashar. Kita tahu bahwa agama Islam datang untuk menjaga manusia dari hawa nafsu manusia. Jadi materi, spiritual, spiritual, materi. Na'rifu anna dina ja'a liya'simal bashar min ahwa'il bashar. Kita tahu bahwa sesungguhnya agama Islam datang menjaga manusia dari hawa nafsu manusia. Kalau materi semata dengan hawa nafsu, tidak dengan nilai-nilai agama Islam, ketika berhadapan dengan materi dunia, ketika dengan materialis, ketika dengan materi, menghadapinya tidak mengelolanya dengan nilai-nilai wahyu, nilai-nilai Quran, nilai-nilai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, satashqauna, kamu sekalian akan sengsara. Tapi kalau kalian hidup dengan teori-teori langit, wa idza ishtum binadariyatis sama, dan apabila kalian hidup dengan teori-teori langit, yakni apa yang digambarkan oleh Al-Quran, cara hidup di dunia, cara mengelola uang, cara berdagang, cara mencari kekayaan, satas'aduna, kamu sekalian akan bahagia. Nah, di sini muncullah syuyu'iyah, komunisme. Ini tidak moderat, komunisme. Kemudian di asyuyu'iyah, kemudian rasamaliyah, kapitalisme, tidak moderat. Nah, kita umat yang tengah-tengah, moderat. Allah memberikan kita khairayid dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Tidak komunis, syuyu'iyah, itu jauh dari moderat, tidak moderat sama sekali. Rasamaliyah, kapitalisme, tidak moderat sama sekali. C, moderasi sosial. Ketika menafsirkan ummatan wasaton, Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya menggambarkan tentang moderasi sosial. Mutawalli Sya'rawi menceritakan, mendengar dari seseorang yang ahli, punya pengalaman politik dan hukum. Orang itu bercerita,
ada seseorang yang bekerja dengan saya, kata ahli politik itu, ahli hukum itu, orang yang bekerja bersama saya itu uangnya habis untuk minuman keras, untuk perjudian, untuk wanita, bermain wanita-wanita. Sementara harta saya aku tabung. Tanmiyah, aku berusaha untuk mengembangkan, aku berusaha untuk akumulasi kekayaan. Nah, akhirnya terjadilah reaksi sosial dari sekelompok masyarakat yang menganggap saya feodal karena akumulasi kekayaan, dan harta-hartaku disita mereka. Sedangkan orang yang minuman keras tadi, orang yang hartanya untuk minuman keras, hartanya untuk judi, hartanya untuk main wanita, tidak disita oleh mereka, kelompok masyarakat. Tapi saya yang memperkaya diri, tapi tidak pernah minuman keras, tidak berjudi, tidak main wanita, dianggap saya ini feodal, menyita harta-harta saya. Nah, orang ini bercerita, didengarkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kemudian Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, sesungguhnya Allah itu menginginkan kamu ingin meningkatkan hartanya itu dengan zakat 2,5%. Kalau tidak kamu zakatkan, fal malu yafna khilala 40 sanah, harta itu akan habis misalnya dalam sela-sela waktu 40 tahun. Islam datang untuk meningkatkan harakatul hayat, gerak aktif dalam kehidupan, dan Islam menjamin harta orang yang bergerak aktif dalam kehidupan. Wa yadmanu malal mutaharrik, Islam menjamin, melindungi hartanya orang yang bergerak aktif untuk mencari kehidupan. Liyakhudha min malihi zakah, diambil oleh Islam sebagian dari hartanya sebagai zakat. Untuk apa? Wa yu'ina ghairal qadir, untuk menolong yang tidak mampu. Supaya apa? Hatta la yahqida 'alal mujtama', supaya orang yang tidak mampu ini tidak terjadi dendam sosial, yaitu merampas harta orang kaya seperti yang dilakukan cara-cara orang komunis. Dan hada wasatun, inilah moderasi dalam Islam, moderasi sosial. Masalah yang kedua, moderasi dalam pengamalan agama, dalam pandangan Islam, dalam pengamalan agama sebagai seorang muslim, agama Islam, moderasi yang sesuai dengan syariat. Saya baca dalam kitab Al-Muwafaqat karya Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat dalam bidang usulul fiqh, jilid 5 halaman 276, 278, 280. Beliau mengatakan di halaman 280, idza sabata annal hamla alat tawassud, apabila telah ditetapkan
telah tetap sesungguhnya mendorong untuk tawassut moderat, huwal muwafiq li qasdi syari', harus cocok, harus sesuai dengan tujuan yang membuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan yang membawa syariat yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi kana alaihi as-salafus salih, dan inilah moderasi yang dilakukan oleh ulama as-salafus salih. Maka falyanduril muqallid, maka hendaklah melihat, menganalisa, melihat orang yang taklid sebagai pengikut, ayya madhabin kana ajra ala hadat tariq, mencari madhab yang lebih sejalan dengan inilah jalan, yaitu jalan moderasi yang sesuai dengan syariah. Fahuwa ahlaqu bil ittiba', maka ia, yaitu madhab moderasi yang sesuai, lebih sejalan dengan tujuan syariat, ini yang lebih layak diikuti. Ahlaqu bil ittiba' wa aula bil i'tibar, dan lebih layak untuk diakui. Wa in kanatil madahibu kulluha turuqan ila Allah, dan meskipun berbagai madhab itu mengklaim sebagai jalan menuju Allah, tetapi dalam moderasi, dalam bertawassut, mencari madhab yang lebih dekat dengan nilai-nilai Al-Quran, dengan nilai-nilai syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, moderasi dalam Islam tidak boleh menjadi liberal, tidak boleh menjadi permisif. Liberal menuntut kebebasan, permisif adalah apa-apa diperbolehkan, tidak ada larangan. Kedua-duanya ini sesat. Saya baca dalam masalah liberal, dan termasuk liberal itu akhirnya membawa ke permisif. Saya baca dalam kitab Al-Aqidah Bainal Wahyi wal Falsafah wal Ilmi, akidah antara wahyu, filsafat dan ilmu pengetahuan, karya Dr. As-Sa'ih Ali Husain, halaman 449-451. Beliau Dr. As-Sa'ih Ali Husain menjelaskan tentang liberal. Tentang liberal, Dr. As-Sa'ih Ali Husain mengatakan tentang kegagalan liberal dalam hal ini, diantaranya orang aliran liberal itu Jabariyah Ijtimaiyah, fatalisme sosial, bebas. Berarti bebas itu membebaskan individu manusia, tapi sangat berbahaya kepada manusia lain. Jadi untuk dirinya itu efektif, fa'iliyah al-insan, hanya efektif kepada manusia, tapi tidak efektif kepada orang lain. Fa'iliyah al-mujtama, karena satu manusia ingin bebas berarti akan merugikan orang lain. Itu liberal. Terjadi Jabariyah Ijtimaiyah, fatalisme sosial. Dan ini kata Dr. As-Sa'ih Ali Husain, wa sayadallu dhalikal qusur hailan, dan akan senantiasa kegagalan ini menghalangi duna ayyakuna lil mujtama' asarun ijabi,
tidak akan ada pengaruh positif kepada sosial fi tahdidi kaifiyati taghayyur al-ijtima'i, di dalam menentukan bagaimana cara perubahan sosial. Karena apa? Manusia masing-masing orang liberal ingin bebas sendiri, berarti eksesnya merugikan orang lain. Kemudian Dr. As-Sa'ih Ali Hussein menggambarkan tentang liberal, qadik tarafat akbar khati'ah, sungguh telah melakukan kesalahan yang sangat besar fi sijillil khataya, di dalam catatan kesalahan-kesalahan sejarah manusia. Apa? Muhawalatu nukranil khati'ah, ialah mencoba mengingkari kesalahan. Kesalahan terbesar orang liberal ialah tidak mengakuinya punya kesalahan karena ingin bebas. Ini kesalahan terbesar orang liberal. Diantaranya adalah dosa terbesar orang liberal adalah dia ingin bebas, berarti dia melakukan dosa terbesar, melakukan kesalahan terbesar, yaitu tidak mengakui dirinya punya kesalahan. Nah, ini sangat berbahaya. Wa inkari annal insana mahluk mahdudun dunihayah, dan sama mengingkari bahwa manusia itu diciptakan dengan terbatas dan punya keterbatasan, punya ujung, punya akhir dari kekuatan, akhir dari kekuatan intelektual, akhir dari kekuatan fisik, akhir dari kekuatan ide, akhir dari kekuatan gagasan. Itu punya keterbatasan yang sangat terbatas. Kemudian orang faham liberal tidak mampu menghadapi, menterapi, mengatasi al-alam al-waqi'i, dunia nyata. Apa yang terjadi di dunia secara nyata, orang liberal tidak bisa mengatasinya. Wa yahtamilu anqiya al-qalbi fihi ayyablughu aidan al-ghaya fil jawr, dan membawa orang-orang yang bersih hatinya di dalam alam nyata melalui teori liberal ayyablughu aidan al-ghaya fil jawr. Orang-orang yang bersih hatinya itu mencapai, terbawa pada sangat menyimpang, al-ghaya fil jawr. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, zakat diganti dengan pajak, salam Islam diganti dengan salam budaya, mengusulkan haji di luar bulan haji. Ini ide-ide liberal yang tidak produktif. Ide-ide liberal yang tidak produktif dan mengalami kegagalan. Karena apa? Dalam pandangan agama itu juga tidak moderat, tidak moderasi. Dalam pandangan sosial itu juga memaksakan dan tidak efektif sama sekali. Karena salam dalam pandangan Islam, sholat dalam pandangan Islam, sholat puasa dalam pandangan Islam itu telah bermanfaat, telah diketahui manfaatnya dalam pandangan ilmu kesehatan, riset tentang kesehatan, riset tentang ekonomi, dalam program zakat cara Islam, dalam program zakat Islami, riset ekonominya diketahui sangat bermanfaat. Bulan haji yang disetujui oleh konstitusi umat Islam, dan ide-ide liberal ini buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang energi, tidak produktif. Dan ini ide yang tidak produktif. Nah, mengusulkan haji di luar bulan haji, ini masalah yang ketiga. Masih digambarkan lagi tentang
masalah yang ketiga ini digambarkan bahwa liberal diantaranya legalisasi sektor prostitusi itu ditolak oleh Islam. Maka moderasi beragama, moderasi dalam beragama dalam pandangan Islam jangan sampai terbawa liberal, diantaranya sampai melegalkan sektor prostitusi. Saya baca dalam kitab Al-Musannaf Abu Bakar bin Abi Syaibah, ini kitab Al-Musannaf karya Abu Bakar ibn Abi Syaibah, hadis nomor 3612, ketika pejabat Al-Mukhtar membawa harta dari Madain. Madain itu sebuah wilayah daerah di Irak, sebelah selatan Baghdad. Dan kota Madain ini dipimpin oleh Sa'ad bin Mas'ud. Mukhtar, seorang pejabat, membawa uang yang dimasukkan dalam kantong, ya, kira-kira 115 ini tidak disebutkan dinar, tidak disebutkan dirham. Kemudian Mukhtar menceritakan membawa uang itu kepada Ali bin Abi Thalib. Hasil dari mana? Hada min ujuril mumisat. Ini uang yang ada dalam kantong 115 dari sektor prostitusi. Min ujuril mumisat, dari upah-upah para PSK. Bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, la hajata lana fi ujuril mumisat. Kita tidak membutuhkan sektor prostitusi. Inilah Ali bin Abi Thalib menolak sektor ekonomi liberal, legalisasi sektor prostitusi. Kemudian legalisasi sektor minuman keras. Itu moderasi dalam beragama, tidak boleh menyetujui itu. Saya baca dalam tafsir, dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 4020, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yashrabanna nasun min ummati al-hamra yusammunaha bi ghairi ismiha. Sungguh akan terjadi sebagian manusia dari umat meminum khamr dan memberi nama khamr dengan bukan nama khamr. Jadi logonya bukan khamr, isinya khamr. Logonya tidak alkohol tapi isinya alkohol. Logonya itu, mereknya itu tidak ada komposisi minuman keras, seolah-olah begitu, isinya minuman keras. Atau minuman keras tapi diberikan nama yang lain, yusammunaha bi ghairi ismiha. Ini termasuk liberal dan lain sebagainya. Yang keempat adalah moderasi dalam beragama. Seorang muslim tidak boleh melupakan semangat berdakwah agamanya sendiri. Nah, ini saya baca dalam kumpulan pidato-pidato Ki Haji Hazim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Majmu'ah Rasail, kumpulan risalah-risalah wa khotobat Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Majmu'ah Rasail wa khotobat, kumpulan risalah-risalah dan pidato-pidato
Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bagaimana ketika beliau pidato amama ulama'i Banyumas, di hadapan ulama Banyumas, tentang informasi tentang kristenisasi dan peranan ulama. Beliau mengatakan dalam pidatonya di sini, ini saya baca di halaman kedua dari pidato tersebut di depan ulama Banyumas, Jawa Tengah. Beliau mengatakan ujian yang paling berat tekanannya wa anna asyaddaha wad'ah wa aukhamaha aqibah, dan yang sangat panas akibatnya, wa aswaha asaran, dan yang paling buruk pengaruhnya, ta'akhuru ulama'ina, yaitu terlambatnya ulama kita, mundurnya ulama kita, an sabilid di'ayah al-islamiyah, dari jalan dakwah Islam, bin nadhar, dengan melihat lima qama bihi ahlud diyanah an-nasraniyah, dengan melihat apa yang diperoleh, apa yang dihasilkan, apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang Nasrani. Ulama kita sangat disayangkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, ta'akhuru ulama'ina an sabilid di'ayah al-islamiyah, yaitu terlambat berdakwah sampai didahului misionaris, yang akhirnya beliau mengatakan, menyampaikan dari satu media informasi, media cetak saat itu, beliau menjelaskan perkembangan orang-orang Nasrani. Al-Jawiyin zada adadul muntasirin al-Jawiyin, terjadi peningkatan orang-orang Nasrani di Jawa min 15.000, dari 15.000 ila 60.000 menjadi 60.000. Satu. Batakiyin, orang-orang Batak pemeluk Nasrani dari 40.000 menjadi 400.000. Niasiyin, Nias Sumatera Utara, min dari 50.000 menjadi 120.000. Tarojin, Toraja, min 5.000, dari 5.000 menjadi 60.000. Yukhiniyin, yaitu Papua Nugini, dari 5.000 min 5.000 ila menuju 70.000. Timuriyin, Timur menjadi Republik Demokratis Timur Leste, min 3.000 sampai 150.000. Ini Mbah Hasyim menceritakan dari media cetak saat itu perkembangan Nasrani di berbagai daerah. Dan akhirnya beliau mengatakan kepada ulama kita di depan ulama Banyumas di Jawa Tengah, ini ulama kita ini termasuk terlambat dalam berdakwah. Nah, ini beliau bukan menistakan agama Nasrani, bukan, menginformasikan tentang perkembangan dakwah Nasrani dan bagaimana umat Islam ini kok sampai terlambat berdakwah. Nah, berdakwah dengan jalan damai, tidak dengan jalan bermusuhan. Kita ulama muslim berdakwah untuk umat untuk mengajak ke Islam. Maka Mbah Hasyim mengatakan faktor internal dan faktor eksternal.
minal jihah al-kharijiyah, minal jihah ad-dakhiliyah. Ada faktor eksternal, al-jihah al-kharijiyah. Ada faktor yaitu arah luar. Ada faktor internal, al-jihah ad-dakhiliyah, arah dari dalam. Termasuk dari dalamnya sendiri, kata Hashim Asy'ari, karena apa? Karena perkembangan pemuda-pemuda kita ini kalau tidak berbeda dengan nilai agama atau malah jauh dari agama, dari pemuda-pemuda kita sendiri. Kemudian beliau menggambarkan lagi khuluwul masajid minal musallin, kosongnya masjid-masjid, tidak ada orang-orang sholat, sedikit yang sholat. La fi awqatil faridah fakhasbu, bukan hanya dalam waktu-waktu sholat wajib saja, bal fi ayyamil juma', bahkan hari-hari Jumatan juga kosong. Kadzalik. Kemudian imsaku aghniyaina an ita'i ma 'alaihim minaz zakah, yaitu orang-orang kaya dari orang muslim enggan mengeluarkan zakat. Akhirnya banyak umat manusia yang miskin, umat Islam yang miskin, dan beralih ke agama lain karena merasa tidak nyaman memeluk agama Islam, karena umat Islam yang kaya-kaya tidak mengeluarkan zakat, membantu orang-orang miskin. Kemudian Hashim Asy'ari mengatakan lagi, sedikitnya orang puasa, qillatus shaimin, sedikit orang puasa, bal nudratuhum, langkanya orang puasa, wa iftarul muftirin jiharun nahar Ramadan, dan orang-orang tidak puasa di siang hari terang-terangan di depan umum. Nah, inilah yang keempat. Yang kelima, masalah yang kelima, moderasi dalam pengamalan agama adalah Islam tidak memperbolehkan ekstrim, radikal, teroris, atau al-ghulu, atau tatarruf, atau al-i'tida, melampaui batas, atau ad-dulm, kedzaliman. Tidak diizinkan, tidak diperbolehkan, sangat diharamkan, sangat dilarang keras oleh Islam terhadap umat Islam sendiri, atau terhadap pemeluk agama lain, atau terhadap penganut yang lain. Bagaimana dalam persoalan ini? Saya baca dalam kitab Al-Ghuluwu Ad-Dini Al-Mu'asir, ekstrim dalam agama kontemporer, fil Iraq wa Syam, khususnya di negara Irak dan Syam, karya Syekh Abdullah Ali Al-Baqari, di halaman 243, 247, 249, 255, 256, 261, 263. Di antaranya yang menyebabkan terjadinya ekstrim muslim, radikalisme yang dilakukan sebagian umat Islam, di antaranya adalah kebodohan dan tidak adanya pemahaman yang benar dalam agama. Satu, al-jahlu wa adamut tabassur, tidak mengerti bil haqaiqid diniyah, dengan sebenarnya apa ajaran agama Islam yang memuliakan manusia, baik muslim maupun non muslim. Kemudian al-jahlu bi fiqhil aulawiyat, tidak mengetahui fikihnya, apa yang lebih harus dilakukan, apa yang lebih layak dilakukan, apa yang lebih layak untuk diimplementasikan. Kemudian
al-ighal fi tafsirin nusus wa inzariya 'alal waqi', yaitu mendalam-dalamkan, melampaui batas dalam menafsirkan teks-teks Islam baik Al-Quran maupun Sunnah, dimaknai, diinterpretasikan dengan makna yang berlebihan, dengan arti yang radikal, dengan arti yang ekstrim, wa inzariya 'alal waqi', dan mengaktualkan pada kejadian yang nyata dan mengaktualkan dalam hal-hal yang terjadi. Jadi Al-Quran dan hadis ditafsirkan dengan penafsiran yang salah, dengan memaknai yang salah, tidak memperhatikan nilai-nilai humanisme yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu sendiri, kemudian diaktualkan dalam perkara-perkara yang real, dan akhirnya terjadi tindakan teroris radikal, dan itu bisa terjadi di sebagian umat Islam. Maka untuk mengatasinya, terapi psikologi individu, sosial dan politik dan lain-lain, maka pertama adalah al-i'tisam bil kitab was sunnah wa hadis salaf. Umat Islam ditanamkan bergantung, berpegangan pada Al-Quran dan Sunnah dan jalan yang ditempuh oleh ulama salaf. Yang kedua, ihya'u dauril ulama fit tawjih wa tarsyid, menghidupkan peranan ulama untuk memberikan arahan dan bimbingan. Maka dibimbing oleh ulama sunni yang moderat dalam Islam, yang moderat dalam pandangan Islam. Yang kedua adalah ihya'u dauril ulama fit tawjih wa tarsyid, menghidupkan daurah-daurah, halaqah-halaqah ulama untuk memberikan arahan dan bimbingan supaya tidak ekstrim, supaya tidak radikal. Diperankan ulamanya, ulama ahli sunnah wal jamaah sebagai muslim terbanyak di Indonesia. At-talaqqi anil ulama ar-rabbaniyin, dan menerima arahan bimbingan spiritual dari ulama-ulama rabbaniyin, ulama-ulama pendidik yang spiritual, sufi misalnya. Itu yang ketiga. Nah, ini penting sekali. Jadi peranan ulama sangat dibutuhkan karena ini terkait dengan kesalahan tafsir mereka terhadap teks-teks Islam. Maka yang menjelaskan kepada mereka, kepada umat manusia, khususnya umat Islam, supaya tidak salah dalam mengartikan teks-teks Al-Quran, teks-teks Al-Quran dan hadis, tidak terbawa dalam pemaknaan radikal, teroris, destruktif. Maka ulama yang ahli, yang menjelaskan kepada mereka, yang membimbing kepada mereka. Inilah yang bisa saya jelaskan. Dan bagaimana rekrut ulama-ulama yang moderat dari versi ahli sunnah wal jamaah, banyak sekali, dan bisa mengambil dari sumber-sumber Islam, misalnya dari kitab-kitab sunnah itu sendiri, dalam kitab tasawuf, psikologi Islam, dan kalau nama-nama kitabnya sangat banyak sekali, dan saya hanya menyampaikan 3 peranan ulama itu, ya, yaitu bagaimana membawa manusia berpegang pada Al-Quran dan Sunnah dan jalan yang ditempuh ulama salaf, bagaimana menghidupkan daurah-daurah ulama dalam mengarahkan dan membimbing, bagaimana mereka bisa menerima pelajaran-pelajaran dari ulama, khususnya ulama rabbaniyin yang sufisme, yang jiwanya ini bersih, tidak antagonis, tidak ekstrim, tidak radikal, tidak pendendam, tidak dengki. Maka ini sangat penting sekali untuk mengajarkan kepada mereka bersikap rahmah, kasih sayang. Maka akan terrealisasi
apa yang diisyaratkan oleh semangat Al-Quran, rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.